Nikita Mirzani ngamuk total di ruang sidang. Petugas tahanan dan jaksa yang pegang rompi sampai hampir terpancing emosi. Wajah keduanya sudah seperti saling mau adu jotos. Ketika emosi tak terbendung, sidang pun berubah jadi arena kemarahan. Nikmir berani menolak pakai baju tahanan, bahkan sampai melawan jaksa. Belum lagi teriakan Nikita yang meminta hakim untuk memutar rekaman bukti kesalahan Reza Gladys. Semua meledak karena Nikita sudah jera dengan drama yang berlangsung selama berbulan-bulan ini. Apa yang membuat artis kontroversial ini meledak di pengadilan? Dan bagaimana kesaksiannya bersama Dr. Oki Pratama di ruang sidang? Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memanas. Sidang terbaru yang digelar pada 31 Juli 2025, Nikita Mirzani hadir dengan membawa saksi ahli, yaitu Oki Pratama, seorang dokter kecantikan. Fokus utama dari sidang kali ini yaitu legalitas produk milik Reza Gladys, yang sebelumnya dilaporkan Nikita ke BPOM. Dalam keterangannya, Oki menjelaskan bahwa sejumlah produk yang dipasarkan lewat platform Reza Gladys belum memiliki izin resmi dari BPOM. Dr. Oki tahu ini? Tahu Pernah aku perlihatkan waktu itu. benar. Tapi aku lupa di bulan apa, 2024. Ya. Dr. Oki kan juga punya brand skincare, bening skincare ya. Kalau kita mengambil barang orang, sebut saja namanya River Skin, karena di sini ditulisnya River Skin. Lalu kita packaging seperti ini menjadi brand kita sendiri dan ditempel stiker seperti ini. Apakah harus izin ke BPOM dulu atau kita boleh menempelkan brand orang lain seolah-olah itu? Sebentar ya. Harus makron ulang. Sebentar ya, saksi bukan ahli ya. Siap. Meskipun saudara tahu, saudara bukan ahli di sini ya. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, berarti harus izin BPOM ulang atau ditempel stiker saja? Izin ulang. Izin ulang ya. Masih dilanjutkan pertanyaan tersebut yang mulia. Oh jadi Kita ingatkan lagi ya, Saya bukan ahli ya. Iya, bukan ahli tapi dia punya brand skincare yang mulia, izin. Dia punya pengalaman dan dokter. Sekali lagi ya, dia faktanya. Ini faktanya mulia, yang mulia harus tahu bahwa Justru itu ya. brand orang lain tidak boleh ditempel stiker begitu saja tanpa izin dan mendaftarkan lagi baru ke BPOM. Itu faktanya yang mulia. Iya, silahkan. Ada fakta seperti Ya, itu. makanya dari saya dalam. tanyakan. Sebentar. Ini faktanya. Sebentar. Bukti yang dibawa Nikita makin memperkuat serangannya terhadap Reza. Tapi konflik justru meletup saat ia meminta sesuatu yang tak bisa dilakukan di persidangan. Dalam sesi akhir, Nikita mengajukan permintaan agar pengadilan memutar rekaman suara Reza Gladys yang menurutnya diduga berisi persekongkolan Reza dengan jaksa dan hakim. Tapi majelis hakim menolak. Yang saya tidak mau balik ketahanan yang mulia. Saya minta rekaman ini diputar di muka persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik tuntutan yang mulia. Saya minta diputar yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Mereka menilai permintaan tersebut tidak relevan dengan agenda sidang hari itu. Dan disinilah emosi Nikita meledak. Ia merasa diperlakukan tidak adil, dan seperti bom waktu, ledakan kemarahan itu langsung mengguncang seisi ruang sidang.
Masih nge-lag apa enggak? Semua saksi dari minggu lalu ngomong kalau ini masalah pribadi gara-gara bergeng sama Allah berdua. Tapi jangan pengancaman, pemerasan, dan PPPU. Bocor! Saya dijerat pakai undang-undang PPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan dikatakan saya bodoh. Ricky yang penangguhan. Saya cuma minta penangguhan. Kasihan anak saya 2 orang. Tinggal sama pembantu. Saya berpikir kalian ini bodoh. Nggak tahu kalau aku ini. Pelajar dari pembulan ini. Harusnya saya nggak ditahan. Bisa jadi pinter kan? Kok kayak tadi saya ditahan? Udah jelas-jelas produknya melanggar BPOM orang tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dialah yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat mana yang saya rugi? Masyarakat mana yang saya ambil? Ada nggak masyarakat yang mana saya ambil? Bentar, baru saya mau dengerin. Ada. Setelah hakim menolak permintaan rekaman, jaksa penuntut umum Indah Putri Manurung meminta agar Nikita mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Namun, yang terjadi justru kericuhan. Nikita langsung berdiri dan menolak mentah-mentah. Bahkan, Nikita menepis tangan petugas dan sampai bersitegang secara fisik dengan pihak kejaksaan. Woi, Siapa? buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Amin jebak tau nggak? Superhoy. Jangan main kekerasan. Jangan pemaksaan. Gak boleh kasar. Nggak boleh kasar itu. Gak berwibawa JPU gak Nggak berwibawa. boleh. Bisa ngomong Boleh baik-baik. kasar. Bukti udah jelas loh. Bukti. Woi, gak boleh kayak gitu. Sebenarnya penjahat itu Anda. Emang nggak begitu, woi. Penjahat itu Anda. Jangan sini, patah. Jangan jahat kayak gitu dong. Kan bisa pakai baik-baik. Jelas-jelas buktinya udah ada. Kan bisa ngomong baik-baik. Bandel macam apa kayak gini? Ami dia tadi ngomong dipotong-potong, woi. Ami ngomong dipotong-potong dari tadi. Ami dari tadi ngomong dipotong-potong. Kasih Ami kesempatan, woi. Buka buktinya. Buka buktinya. Alibi lu, alibi. Karena berlangsung ricuh, jadinya persidangan itu belum membuahkan hasil yang pasti. Nikita masih diberi waktu lebih untuk mengumpulkan berbagai bukti yang kuat. Kasus Nikita Mirzani selalu penuh drama, konflik, dan pertarungan panas di ruang sidang. Namun yang satu ini bisa jadi yang paling kontroversial sepanjang karir hukumnya. Apakah kemarahan Nikita adalah bentuk perjuangan seorang ibu yang merasa dizolimi?
Ataukah ini hanyalah ledakan emosional dari seorang selebriti yang tak mau diproses secara hukum biasa? Gimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.